You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, sungguh kasih-Mu tidak ada duanya. Karena sungguh Tuhan, di dalam hidup ini hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang mengasihi kami apa adanya. Tuhan yang menerima kami, sementara banyak kasih di dunia ini yang menuntut kepada kami. Dan kami belajar kembali untuk mengerti kasih-Mu, kasih yang sejati. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ibadah kami. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah menyampaikan doa kami kepadamu. Dan kami berdoa kiranya ketika firman akan diberitakan, waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat selamat siang teman-teman sekalian. Saya sedikit ubah urutan temanya. Karena memang sesi seperti ini dari dulu dikenalnya LSD.
Tapi waktu merenung lebih dalam, kayaknya makanya mungkin gitu ya, baru ketemu kayak film Hollywood ya, ketemu bentar di kafe-kafe langsung nge-seks. Ya, harusnya love, dating, marriage, lalu seks. Ya, jangan tempatkan seks sesudah love ya, karena Alkitab bicara seks, hubungan seks di dalam relasi. Makanya di dalam saya nggak tahu kalau kalian pakai MHB sih itu LSM ya, Love, Sex and Marriage ya. Jadi bicaranya pernikahan baru kita boleh bicara seks. Saya akan tolong teman-teman untuk mengerti beberapa hal ini. Sekali lagi, sesi yang singkat ini tidak bisa memberikan semua jawaban terhadap apa yang mungkin jadi pertanyaanmu. Tapi kiranya ini menjadi pengantar untuk kita mungkin bisa berdiskusi, kita bisa share satu sama lain ya. Di dalam kehidupan manusia, setiap tahap punya yang namanya tugas perkembangan. Jadi secara psikologis, yang namanya setiap tahap usia itu punya yang namanya tugas perkembangan. Kalau kalian belajar psikologi itu namanya developmental task. Jadi masa anak-anak tugas perkembangannya beda dengan masa remaja. Contoh, masa anak-anak itu tugas perkembangannya adalah mengenal bentuk, mengenal warna. Makanya kalau kalian lihat mainan anak-anak itu selalu berbentuk tertentu dan tidak bentuk penuh. Jarang gitu ya mainan anak langsung bentuknya mobil. Enggak. Mainan anak itu semua kayak puzzle kecil-kecil. Karena anak kecil itu mengenalnya bentuknya dulu. Ini bulat, ini segi empat, ini warnanya apa. Jadi tugas perkembangan anak dia harus tahu bentuk. Nanti ada lagi tugas kasih sayang. Ketika dia nangis harus langsung dipeluk. Makanya kalau punya adik di rumah masih umur balita, di bawah, khususnya di bawah 3 tahun, jangan kalau nangis berisik lu gitu ya. Itu mesti dipeluk. Supaya dia dapat secure. Dia tahu bahwa ada orang-orang di sekitarnya. Jadi PD-nya anak itu dibentuk dari umur 3 tahun. Mungkin kalau kamu tiba-tiba punya adik kecil, ngeselin ya. Lagi mau ngapain, mau internetan, mau YouTubean, tahu-tahu nangis begitu ya. Nah, nanti waktu masa remaja, di dalam masa remaja mulai ada tugas perkembangan identitas. Jadi harus ketemu tuh identitasnya. Nah, masa remaja, saya pikir masa kuliah, sebenarnya di dalam psikologi perkembangan, masa kuliah kalian ini masih disebut sebagai remaja akhir. Ya, jadi kalian ada kalau paling awal kira-kira umur 8 tahun untuk wanita, sebenarnya enggak ya, 10 sampai 12 tahun. Nah, lalu akhirnya itu 20-21. Nah, masa remaja akhir itu salah satu pergumulan yang penting juga adalah masalah ini. Masalah emosional, perasaan tertarik satu sama lain. Kalau anak masih TK, saya punya ponakan waktu dia TK, ditanya ya, dia cewek. Biasa kan kita suka bercanda, pacarmu siapa? Semua di kelas itu cowok pacar dia. Itulah anak TK ya. Jadi dia tidak punya pergumulan emosional. Tapi kalau sudah masuk masa remaja, mulai itu bisa nangis, bisa baper lihat dia jalan sama orang lain. Nah itu mulai itu. Itu namanya kalian normal, memasuki tahapan perkembangan emosional yang di dalamnya, ya saya tulis beginilah ya. Masa mahasiswa, masa mengalami pergumulan dalam relasi, termasuk relasi antara pria dan wanita. Nah, kenapa saya harus jelaskan sedikit soal tugas perkembangan? Kalian ini gak sih, bisa lihat saya gak sih? Terlalu jauh gitu ya. Sorry. Daripada yang sana nanti lehernya begini gitu ya. Baik, nah waktu masa-masa seperti ini teman-teman, hal yang menarik adalah ketika masa-masa mencari atau pergumulan emosional, mulai rasa suka satu sama lain, itu juga masa di mana sebenarnya banyak remaja, khususnya yang SMA, SMP, itu mulai tidak bergantung lagi kepada orang tua. Jadi kalau dulu masih kecil, orang tua kemanapun pasti mau ikut. Sampai narik-narik, teriak-teriak, pokoknya nonton video dulu supaya papa mamanya pergi gitu ya. Itu waktu masih kecil. Saya ingat banget teman saya waktu
Kami pulang ke rumahnya, lalu dia masih punya 2 anak balita waktu itu, 5 sama 3 tahun. Baru dengar klakson mobil bapaknya, itu anaknya lari langsung di depan pagar itu. Ada tarian Papa Pulang. Papa pulang. Belum lihat papanya, baru klakson mobilnya dan mobilnya di depan. Saya ngeliat gini, ya ampun, itu ada Papa pulang. Itu waktu masih kecil. Begitu remaja, ya Papa pulang. Mulai beda pergumulannya. Kenapa sudah mulai tidak mau bergantung kepada orang tua? Mulailah kalau misalnya sekarang gantian, papa mama yang nangis-nangis ngajak dia ikut. Ini penting nak, pertemuan keluarga. Enggak, ada cara orang tua. Pernah ngalamin masa-masa begitu? Gantian, dulu mau ikut kemana aja. Nah, kenapa ini penting? Karena di masa-masa remaja ini akhirnya banyak remaja yang tidak cari tahu tentang seks dari sumber yang tepat. Memang harusnya paling tepat dari mana ya? Dari orang tua dong. Tapi akhirnya remaja belajar seks, cinta dari mana? Dari film porno. Dari sesama temennya. Sama remaja gitu. Sesama remaja, jadi bisa bayangkan orang buta menuntun orang buta. Jadi kata Alkitab, mereka jatuh ke dalam lubang. Kenapa saya jelaskan psikologi perkembangan sedikit? Supaya kalian coba aware. Saya sangat berharap kalian dari keluarga yang baik-baik. Tapi keluarga yang baik-baik pun belum tentu bicara hal-hal seperti ini. Sekolah Kristen, sekolah negeri tidak banyak bicara soal seks. Di sekolah, dalam kurikulum nggak ada. Bicara orang tua juga enggak. Orang tua ditanya dikit langsung kaget misalnya ya. Ada remaja bilang, gue males kak ngomong sama papa mama. Ya ngomonglah, tanya. Masa gue pernah nanya, mama apa itu aborsi? Hah? Kau sudah melakukannya? Gitu ya. Ini orang tua kadang-kadang lompatan pemikirannya kejauhan gitu ya. Nah, di masa-masa seperti ini tidak dapat informasi yang tepat. Padahal salah satu tugas perkembangannya adalah dia menemukan dalam relasi pria wanita. Banyak pria tidak tahu memperlakukan wanita. Dan juga banyak wanita yang tidak tahu bagaimana bersikap. Nah, ini semua hal-hal yang harusnya dalam tugas perkembangan dilewati dengan baik. Kenapa? Saya harus katakan karena memang tidak ada role model. Tidak ada pattern teladan yang cukup baik. Gereja juga tidak banyak bicara soal hal seperti ini. Ya. Jadi saya ajak kita lihat beberapa data ini. Kalau kalian googling, data ini hampir selalu pasti keluar nih. Entah data tahun kapan nih. Ini SMP loh, dan SMA, apalagi kuliah. Oh, saya nggak di situ sih kak. Oh, puji Tuhan lah ya. Bukan kamu yang ke survei waktu itu. Karena kalau kamu survei mungkin jadi 100%. Tapi ini muncul terus. Ini data lama, tapi saya senang slide-nya karena ini memberikan kepada kita awareness, khususnya bagi kami generasi yang lebih tua begitu ya. Ini darurat. Saya harus katakan saya banyak bicara soal hal ini dan menyadari bahwa ini banyak pergumulan anak remaja atau pemuda seperti kalian di seperti ini nih. Dalam setahun 2 juta wanita Indonesia aborsi, separuhnya usia muda, remaja. Dengan cara yang tidak aman. Kenapa cara yang tidak aman? Nggak berani kan? Pergi ke klinik aborsi yang tidak sehat. Teman SMA saya melakukan itu. Dia anak pengurus dari Rockris kami, tidak imun juga. Dan dia melakukan aborsi sampai 2 kali. Aborsi yang terakhir dilakukan dengan pergi ke dukun aborsi, dan itu sudah 5 bulan. Dan dukun melakukan dengan cara yang nampaknya tidak aman. Dilakukan melalui bambu, pakai bambu. Kalian kayak anak SD ya? Nggak tahu ya begituan ya. Oh, salah ngomong saya. Tit. Sampai hari ini dia tidak bisa punya anak karena akhirnya faktornya kena ke rahimnya. Bayi sudah 5 bulan, tidak punya cara lain, akhirnya dibelek-belek pakai pisau dari bambu itu. Dan kemudian keluar tinggal potongan-potongan padahal sudah berbentuk bayi ya, 5 bulan soalnya. Ngeri. Ini dampak-dampak dari realita
Anak muda main-main secelup dua celup. Jadi ngeri ya. Tidak lepas dari pornografi. Saya harus katakan tidak lepas dari pornografi. Saudara bisa perhatikan ya, memang ngeri juga ya. Situs porno itu satu hari bertambah kurang lebih 2000 situs. Termasuk yang tutup juga ada kali ya. Tapi nambahnya misalnya 2000 situs. Situs Kristen nambah berapa? Situs gerejamu upload warta jemaat. Coba orang Kristen, coba sebutkan 10 apps atau website Kristen yang bagus. Warungsate.com, ODB. Kok gak yakin kalian bisa sebut sampai 20? Karena jarang-jarang dibuka juga kan. JW bagus ya. Bener. Saya kalau lihat tuh websitenya ini di-maintain dengan baik. IGPO kita apa isinya? Pembicaranya siapa? Foto pelayan gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau arus informasi kita mesti berpikir serius tentang pelayanan media. Tidak bisa cuma sekedar seenaknya. Pornografi begitu kuat teman-teman. Dan saya harus katakan dulu surveinya begini. 7 dari 10 pria SMA terpengaruh pornografi. Sekarang nggak bisa begitu lagi. 10 dari 10 pria terpengaruh pornografi. Karena kayaknya semua udah terekspos. Nah saya sedang membayangkan begini. Internet sehat pun kita tahu proksinya bisa di unblock begitu ya. Dan kalian bisa bayangkan kalau kira-kira 10-15 tahun ke depan anak Fakultas Hukum UI yang menjadi penentu kebijakan hukum di Indonesia, tapi penikmat pornografi dari muda, maka mungkin nanti tidak ada lagi internet sehat. Karena kalian yang duduk di sana mengatakan, I like it. Mari buka. Jadi akhirnya saya masih melihat lah ya, ketika masih ada anak-anak Tuhan yang mau berkata tidak. Kenapa di luar sana pornografi jadi bebas? Mereka negara post-Christian, dulunya Kristen. LGBT jadi legal. Kenapa? Saya pikir mungkin karena yang disusupi juga anak-anak hukumnya, pembuat kebijakan. Ya. Yang penting kasih sayang kak, laki perempuan sama aja. Yang penting kasih sayang. Hah? Dosen saya bilang, please keep in your mind, when God first created human, He created Adam and Eve, not Adam and Steve. Ya. Ini diskusi lain lagi ya. Kalau kalian penikmat, pelaku, pecinta, toleransi yang berlebihan kepada ini, maka mungkin hukum Indonesia 10-15 tahun depan legal-legal amat juga gitu ya. Sorry ya, saya bicara sedikit faktor hukumnya. Apa hubungannya seks sama hukum? Kalau kamu tukang konsumsi, penikmat, maka waktu kamu duduk menjadi orang yang membuat kebijakan, kamu akan merasa it's okay. Semua orang melakukannya. Bagaimana dengan ini? Yang penting kasih sayang. Agama itu memisahkan. Yang penting kasih sayang. Lihatlah, ini generasi yang mengangkat tinggi kasih sayang. Tapi saya ingin mengatakan, mungkin memang secara realita agama memisahkan. Tapi kenapa kita nggak berpikir sebaliknya? Kebenaran itu menyatukan. Tuhan yang bilang kok, gimana gelap bisa bersatu dengan terang. Oh, penikmatnya, pelakunya nanti 10-15 tahun depan lihat hukum Indonesia. Mungkin kamu akan menghapuskan. Mungkin, oh itu hak asasi. Saya pikir kadang-kadang kita masih bersyukur lah. Mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Dan banyak hal dalam Islam diharamkan. Yang sebenarnya itu juga sumbernya Kristiani. Negara yang sangat post-Christian, sangat mengagungkan hak asasi, nggak tahu lagi kebenaran. Saya nggak punya nasihat lain kalau saudara sedang berelasi dengan beda agama. Ya putus. Tapi kak, tapinya kamu bisa rasionalisasi. Kita gampang sih rasionalisasi ya.
Kadang Tuhan menguji manusia katanya dengan cinta beda agama hanya untuk memastikan apakah manusia lebih mencintai pencipta atau ciptaan. Jawab sendiri ya. Nah, sekarang kita bicara love-nya dulu. Saya mau cepat di sini ya. Kata love, cinta, kasih itu kata yang sebenarnya sangat sacred di Alkitab, sakral. Tapi sekarang ini udah jadi kayak kacang goreng di luar sana ya. I love you begitu ya. Love, cinta, kasih, seluruh bahasa di dunia punya ekspresi cinta kasih. Ya. Ini apa? Metal. Ini sign language-nya orang tuli, orang bisu. I love you. Jadi kalau begini artinya I love you. Coba bilang sama sebelahnya. Ya. Jadi saya mau memberitahukan kepada teman-teman bahwa I love you. Gitu kan namanya, I love you, panjang kan? Nah, gitu ya, langsung. Nah, ini kasih itu bahasa yang universal. Dan saya pikir, kenapa? Karena sebenarnya Tuhan yang menciptakan, menitipkan kasih kepada manusia. Dibanding hewan, dibanding tumbuhan, manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa merasakan relasi, termasuk relasi kasih. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, sayangnya memang kita kalau bicara kasih langsung bayangannya laki perempuan. Ini kasih atau bukan? Kasih juga lah ya, orang tua anak. Ini kalau dia bisa ngomong kali ya. Dulu tuh nah. Ini cinta juga nggak? Ya, cinta bangsa, cinta negara, cinta tanah air. Saya selalu terkesan sama kalimatnya satu putri Indonesia dulu ya. Waktu ditanya, biasalah ya kan pas kalau udah yang terakhir-terakhir mereka pakai headset kan. Tinggal 3 orang lalu ditanya. Indonesia luas sekali. Kalau harus memilih, mana yang kita bangun, tanahnya atau airnya? Gitu ya. Terus kemudian putri Indonesia yang satu mikir bentar. Ya kita harus bangun airnya, karena kita negara maritim gitu-gitu ya. Terus kemudian saya terkesan sama satu putri Indonesia yang jawabannya ini. Kalau kalian jadi putri Indonesia ingat jawabannya ya. Kita tidak bisa memilih. Dua-duanya harus dibangun. Karena bangsa kita namanya tanah air. Wih, gitu ya. Wih, cinta banget ya sama tanah air ya. Itu cinta. Love. Silakan ikut putri Indonesia. Persahabatan juga love. Tapi memang seringkali kita melihat yang kayak begini nih ya. Ya, antara laki perempuan begitu ya. Nah, saya ingin mengajak kita belajar. Kalau kita mau belajar tentang kasih, if you want to learn about love, coba lihat apa yang Alkitab sampaikan kepada kita. Karena apa? Alkitab berkata Allah adalah kasih. Coba buka ayatnya sebentar ya. Karena Allah adalah kasih, teman-teman dan saya waktu mau belajar kasih jangan dari drama Korea, begitu ya, nggak pas ya. Belajarnya dari Allah. Kalau nggak bawa kitab lihat di atas ya. Kita baca sama-sama 1-2 ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ketika Alkitab bicara tentang kasih, kalian perhatikan salah satu tips yang saya pelajari, khususnya perjanjian baru. Hampir setiap kali Alkitab perjanjian baru menjelaskan kasih, selalu dia relasikan dengan Allah mengutus anaknya. Waktu Alkitab perjanjian baru bicara kasih, ayat 10, inilah kasih itu Allah yang telah mengutus anaknya. Jadi seolah-olah begini, waktu kita bicara kasih, yang dikasih tahu sama kita adalah sebuah perbuatan Allah memberikan anaknya. Kalau teman-teman mau belajar tentang kasih, lihat bagaimana Allah memberikan anaknya. Demikian juga Yohanes 3 ayat 16 kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terus? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih dikaitkan dengan Allah mengaruniakan, Allah mengutus anaknya yang tunggal.
Jadi waktu bicara kasih, putus begini. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, maka dia telah mengirimkan makalah kasih 10 bab. Pelajari baik-baik, nanti ada ujian akhir. No. When the Bible speak about love, itu refernya kepada Allah mengaruniakan anaknya. Nah, karena itu kita harus memperhatikan juga nih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Semua kasih dunia itu inisiatifnya manusia. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita, ayat yang dibaca Bene tadi, Allah mengasihi kita, dia bahkan mati bagi kita waktu kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Jadi kasih Allah bukan kasih yang kalau kamu baik baru saya baik sama kamu. No. Jelas banget Alkitab mengatakan Allah yang telah mengasihi kita. Jadi kalau bicara telur ayam, mana duluan? Telur atau ayam? Allah ciptakan mana dulu? Ayam dulu, baru ayam bertelur. Mana duluan? Kita mengasihi Allah atau Allah mengasihi kita? Allah mengasihi kita dulu. Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah coba kita berlogika hukumnya. Kan kalian biasa begitu-begitu ya, pasal demi pasal ya. Berarti untuk mengasihi Allah, saya harus terlebih dahulu menerima kasihnya Allah, baru saya bisa mengasihi Allah. Kira-kira begitu pemahamannya. Jadi jangan itu yang namanya the Bible interprets the Bible. Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi bukan hukum pidana aja yang begitu. Ini Alkitab bilang apa? Kasih dimulai dari Allah. Dan waktu Allah mengasihi, karena dia adalah Allah yang kasih adanya, tindakan yang nyata tadi saya katakan adalah Allah memberikan anaknya. Nah menarik sekali dalam konteks Allah memberikan anaknya. Di titik mana, waktu saya dapat gambar ini teman-teman. Ini gambar menarik ya, dari Yesus, siluet dari Yesus lahir sampai Yesus bangkit. Tapi numpang tanya, di mana Yesus bilang sudah selesai? Di kayu salib ya. Dia nggak bilang sudah selesai di palungan. Kalau dia bilang di palungan pasti kaget tuh Majus ya. Ada anaknya ngomong udah selesai, lari. Yesus tidak ngomong sudah selesai, habis dia kasih makan 5.000 orang dia bilang sudah selesai. Tidak. Dia tidak datang cuma kasih kita makan. Kalau kayak gitu kita nggak selamat, gendut dia. Yesus nggak bilang udah selesai, habis dia jalan di atas air dia ngomong sudah selesai. Tidak. Dia bilang sudah selesai di kayu salib, karena disitulah hutang dosamu dan hutang dosaku diselesaikan. Jadi saya mau lebih spesifik. Allah mengutus anaknya, tapi puncak karyanya adalah di kayu salib. Apa arti salib? Billy Graham berkata kalimat ini. Allah membuktikan kasihnya. Di mana? Di kayu salib. Pada saat Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Dunia yang sedang menolak dia, dunia yang tidak peduli dengan dia, bahkan menyalibkan dia. Tapi di titik itu Yesus berkata, I love you. Kira-kira begitu. Makanya kalimat John Stott ini saya senang ya. If you want to learn about love, you should look not in a dictionary, but at Calvary. Ya, di kayu salib itu Allah menyatakannya. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Makanya menarik ya, bahasa Indonesia itu sebenarnya paling gampang menjelaskan kasih. Ya, apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Makanya bahasa Indonesia gampang banget. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking, you know. Love is giving. Jadi kalau kita pakai bahasa Betawi yang disederhanakan, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia kasih anaknya. Gitu kan? What is love? Love is giving. Sayangnya dunia tidak kenal yang seperti itu. Kasih di dunia adalah kasih yang mengambil, merampok, menuntut. Perhatikan, demi apa Yesus mati? Dia tidak mati supaya dia dapat sesuatu. Dia mati karena dia memberikan sesuatu. Perhatikan ayat 9. Supaya kita hidup olehnya. Kita yang dosa, dia yang mati supaya kita hidup. Supaya kita didamaikan dengan Allah. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang kasih, perhatikan baik-baik.
Dunia saat ini mengerti kasih sekedar feeling, emosi, perasaan belaka. Saya tidak katakan dalam kasih tidak butuh perasaan, tetapi perasaan bukan galanya. Kasih itu bicara komitmen. Ya. Kasih dunia hanya dikaitkan dengan perasaan dan cenderung egois. Kasih Allah dikaitkan dengan apa yang Dia berikan bagi kita. Makanya waktu ada yang datang tanya sama saya, ini baru beberapa hari yang lalu ya, saya yakin bukan kalian lah ya, ngirim ke saya DM IG. Karena saya kadang-kadang nggak terlalu kepo lah, orang tanya ya saya jawab begitu ya. Dan dia tanyanya begini, abang, pacar saya minta itu. Itu apa juga saya nggak tahu. Udah dijelasin, ternyata pacarnya minta ciuman. Dia wanita, pacarnya minta ciuman, dia tanya, menurut abang bagaimana? Dalam hati, pacar lu kok gue ditanya? Ya dia mau bicara kekudusan sebenarnya ya. Kemudian saya balas, saya bilang ya, kenapa harus dikasih? Dia bilang, iya bang, dia bilang itu bukti kasihnya saya sama dia. Karena itu ngerampok deh. Dia bukan mengasihi kamu. Kalau dia mengasihi kamu, bagi kamu dia akan jaga kamu. Kasih yang sejati menjaga pasangan kita kudus sampai altar pernikahan. Itu kasih, bukan dirampok. Tapi kan semua orang pada begitu pacarannya. Ya silakan, mau ikut semua orang silakan. Tapi kalau kita mengerti yang namanya kasih itu bukan berorientasi pada kepuasan saya, kemauan saya, maka saya akan jaga dia sampai altar pernikahan dengan kudus. That is true love. Wanita jangan gampang memberi, pria stop minta-minta. Nah, kadang-kadang itu gayung bersambut ya. Ceweknya memang lagi pengen, dielus-elus kepalanya. Kamu dielus-elus nikmatin, cowoknya horny. Oh sorry ya, ini bahasa-bahasa kalian sekarang. Dan gak gampang kan menahan nafsu. Ada satu anak email saya, abang, kenapa ya? Saya baru pulang retret sama dia dari IPB ya. Ya kesebut kampusnya. Saya gak mungkin kenal. Kenapa? Ini peristiwa 20 tahun lalu. Iya. Sekitar tahun 98. Sekarang dia udah menikah, udah punya anak ya. Terus dia kirim email, bang makasih ya, sesinya saya banyak dapat ya. Bang boleh nanya nggak, kenapa ya saya kalau lihat cewek bajunya seksi-seksi, dia cowok soalnya, saya kalau lihat cewek bajunya seksi-seksi kok saya terangsang. Ini kan selalu yang saling menjaga lah, wanita yang berpakaian yang semestinya lah ya, pria jaga mata. Jadi waktu dia ngomong begitu saya balas emailnya, Dek, puji Tuhan kamu normal. Kalau kamu nggak terangsang, mari ikut saya ke dokter ya. Tapi poinnya saya lanjutkan. Waktu kamu terangsang, apa yang kamu lakukan? Mungkin itu yang bikin kamu jatuh dalam dosa. Terangsang itu wajar. Tapi masalahnya waktu terangsang, khususnya yang pria ya, apa yang dilakukan? Kita pelototin, kita renungkan, kita saat teduhin, nah jatuh kamu. Ya. Karena apa? Kita ini makhluk yang punya nafsu. Jangan takut sama nafsu, karena nafsu Tuhan yang kasih. Yang tidak boleh di Alkitab itu hawa nafsu. Memang bahasa Indonesia tipis bedanya ya. Nafsu itu desire. Hawa nafsu itu lust. Jadi lust itu ketika desire itu yang tidak pada tempatnya dinikmati. Desire seks itu Tuhan yang kasih loh. Nggak mungkin kan orang menikah tidak punya nafsu. Malam pertama suami lihat istri telanjang, istri lihat suami telanjang, terus apa itu, oh daging lewat gitu. Nggak bisa. Ya? Ya kan? Makanya sekarang ada obat-obat pembangkit nafsu. Kenapa? Banyak orang tidak bisa lagi melihat, karena udah mungkin terlalu biasa atau dia free sex gitu ya. Waktu lihat itu udah kayak biasa gitu. Makanya sekarang ada obat pembangkit nafsu, termasuk makanan kan? Kita butuh nafsu makan nggak? Butuh dong. Coba kamu lihat makanan, makanan lihat kamu, terus kalian lihat. Kita butuh nafsu makan, ya.
Nah, yang masalah adalah ketika nafsu itu tidak dipakai di tempat yang tepat, waktu yang tepat, ya. Jadi kenapa kita bicara kasih? Karena kasih ini melandasi semuanya. Kalau kamu berpacaran, kamu menikah, dan kasih mendasarinya, maka fokusmu bukan apa yang kamu mau saja, tapi apa yang kita berikan kepada pasangan kita. Fokusnya bukan yang penting saya senang, tapi bagaimana saya menjaga dia dengan baik. Nah, sementara tren cinta kaum muda pada masa ini, sorry ya, ini gambar saya banyak buat anak SMA ini ya. Dianggaplah kalian SMA gitu. Siapa lagi? Apa sih pacaran itu? Nah, sekarang kita masuk ke datingnya. Love-nya saya harap udah clear. Kita tiru Allah, Allah yang memberikan segala-galanya, bahkan memberikan nyawanya. That is the true love, ya. Datingnya, hati-hati dengan konsep-konsep pacaran masa kini. Semua orang pacaran malu dong kalau jomblo terus. Kalau gitu kayak semua orang mati, malu dong kalau nggak mati gitu. Itulah ikut tren. Kalau udah nggak asik ya putus aja. Serius amat sih mikirnya. Wah, kolot banget gaya pacarannya, ketinggalan zaman tuh. PA bareng, doa. Ini lu mau kelompok PA atau pacaran gitu ya? Jadi ini gam ya, yang mungkin saya pikir ini karena slide-nya anak-anak remaja sebenarnya. Coba mungkin juga ada orang-orang yang mulai takut tidak pacaran, atau takut belum pacaran, menjelang wisuda apalagi. Banyak Jonas ya, jomblo minus. Nah, realitanya orang seringkali merasa pacaran itu sekedar untuk memenuhi apa yang hilang dari dirinya. Kenapa demikian? Saya pikir juga karena media massa mencekoki kita dengan hal romantis, ya. Dulu waktu ada film ini nih ya, gila vampir aja pacaran, lu kagak, jomblo amat gitu ya. Sedih banget hidup lu gitu. Nah, belum lagi ditambah sekarang gitu ya, romantisme drakor ya. Oh, kalau drama-drama itu saya nggak tahu ini siapa gitu ya. Pokoknya cari aja slide-nya ya. Apalah itu. Kill me, heal me. Cuy banget ya. Apa kalimat sekarang? Ya nggak apa-apa nggak memiliki, yang penting aku bisa lihat dia bahagia. Ini berkorban amat loh. Belum lagi meme-meme begini ya. Oh, ondel-ondel aja punya pasangan, masa kamu tidak? Tahu aja ada isinya. Hati kamu masih kosong. Truk aja punya gandengan, kok situ enggak? Wisuda cuma didampingi orang tua, itu wisuda atau ambil rapor? Ngeri ya. Untung hati ini buatan Tuhan. Kalau buatan Cina udah lama hang. ATM aja bisa bersama, masa kita enggak? Hidup itu cuma sebentar, jomblonya yang kelamaan. Kalau sejarah PKI kau bilang kelam, lalu kisah cintamu itu mau kau sebut apa? Cinta itu ibarat hukuman mati. Kalau nggak ditembak ya digantung. Halo. Coba kalian pilih, yang mana yang kalian setuju dari definisi pacaran di atas? Pacaran itu punya teman dekat yang tetap, sama dengan TTM. Pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasih, tapi nggak perlu mikir jauh sampai pernikahan. Atau pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan, hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius, ia untuk menjadi calon istri suami yang isinya adaptasi dan penjajakan terakhir. Kalian dipaksa memilih yang ketiga. Ya? Kalau masih nomor 1, 2 caramu mengerti pacaran, saya agak takut pacaran bagi orang Kristen akan menjadi satu hal yang sangat mempermalukan Tuhan. Saudara-saudara kita itu, yang jili-jili itu ya, mereka menolak konsep pacaran. Tahu ya? Mereka modelnya apa? Ta'aruf.
ta'aruf itu sebenarnya lebih biblikal. Kenapa? Karena di Alkitab nggak ada kata pacaran. Ya, di Alkitab tidak ada kata pacaran. Perjodohan, Ishak, Ribka nggak pacaran dulu 3 tahun, grepe-grepe, nonton-nonton, ya, langsung married gitu ya. Nah, itu yang saya coba hayati. Dan kalian tahu kritik mereka terhadap kita? Pacaran orang Kristen itu bikin jatuh dalam dosa. Jadi yang saya bilang tadi, pacaran yang mempermalukan Tuhan itu diketawain di sana. Mereka merasa mereka lebih kudus lah ya. Kenapa? Menjaga kekudusan, lalu ta'aruf, lalu jadian. Nah, saya harus katakan begini. Kalau kita tidak punya tujuan yang jelas pacaran, jangan heran. Orang Kristen yang sangat mengenal konsep pacaran, memberlakukan konsep pacaran, bisa tuh pacaran, isinya grepe-grepe, udah dapet, tidur bareng, ML, selesai, udah gue gak minat sama dia, cari lain. Dan bagi saya itu justru lebih mempermalukan Tuhan. Mendingan jadi ta'aruf deh. Kenapa? Nah, kita coba lihat beberapa alasannya gitu ya. Kalau kita nggak jelas tujuannya, jangan juga harap jelas prosesnya. Kadang-kadang ini kan realitanya. Kalau tujuannya aja nggak jelas, kalau tujuannya just having fun, pacaran cuma having fun, makanya ya udah kan nggak bakal sama dia. Tapi kalau inilah yang saya harus jaga sampai altar pernikahan. Tapi bang, pacaran bisa putus nggak? Bisa, saya ngerti bisa. Tapi kalaupun bisa putus, jangan kemudian cara berpikirnya kan bisa putus, main-main aja. Kalau serius ya udah kadung, terlanjur. Tidak, dari awal pikirkan serius. Kalau nggak cocok putus. Nggak cocok apanya? Bukan nggak cocok habis dipakai gitu ya, enggak. Yang nggak cocok adalah mungkin karakter kalian bergumul, latar belakang perbedaan keluarga. Tapi tidak mempermalukan Tuhan dengan ketidakkudusan. Nah ini yang hati-hati. Jadi mana yang benar ya? Saya pikir kadang-kadang kita mesti bisa mendefinisikan ini. Apa bedanya teman sama sahabat? Mana yang lebih banyak bisa kita punya? Teman apa sahabat? Dan teman lebih banyak. Sahabat lebih sedikit. Sahabat sama pacaran bedanya apa? Dan kena anak TK ya, lagi jalan bareng nih pacar gua. Apa bedanya? Sahabat bisa sesama jenis. Oke gitu masa nggak inget sih? Pacaran harus lawan jenis. Bedanya sahabat sama pacaran apa? Karena sudah ada komitmen. Lu pacar gua pacar lu. Kalau sahabat di jalan besok sama yang lain jangan baper. Nggak ada komitmen ya, kalau komitmen lu sahabat gua gitu. Tapi kan nggak ada sampai mengikat gitu. Pacaran sama tunangan. Teman saya bilang, bedanya apa? Tunangan lebih mahal. Pakai acara soalnya. Martupol. Enggak sih ya. Kalau tunangan itu sudah diketahui oleh keluarga. Maksudnya apa? Kalau berdua, komitmennya berdua. Kalau tunangan sudah masuk kepada extended family. Pernikahan. Bedanya tunangan sama pernikahan apa? Biaya juga beda. Bisa putus nggak? Yang mana yang bisa putus? Tunangan masih bisa putus. Pacaran, logikanya, alkitabiahnya tidak boleh cerai. Tapi realitanya, kita lihat ini banyak pergumulan sekarang. Nah kalau kita tahu nih, ini lagi tahap apa, makanya ini kayak piramida terbalik. Di atasnya boleh banyak, bawahnya satu ya, jangan kebalik. Bawahnya banyak, atasnya satu. Sahabat gue satu kak. Nah, makanya secara ilmu manajemen, saya ambil prinsipnya, selalu mulai dari akhir. Waktu kalian kuliah, mulai dari akhir. Saya akhirnya mau lulus, makanya kuliah baik-baik. Kalau saya mau pacaran bagi kemuliaan Tuhan, saya mau pacaran untuk persiapan pernikahan, maka prosesnya saya akan selaraskan dengan itu. Kita cepat saja, saya harus bahas pernikahan sedikit ya. Alkitab tidak bahas pacaran, Alkitab bicara pertunangan dan pernikahan. Tapi kemudian orang nanya, lalu bagaimana? Apakah kita yang Kristen sekarang nggak Alkitabiah berpacaran? Memang tidak ada di Alkitab, tapi bukan berarti nggak Alkitabiah. Karena apa? Di dalam tradisi Yahudi tetap ada masa perkenalan. Bahkan dalam salah satu hukum yang di luar Alkitab bagi orang Yahudi ada anjuran begini. Karena mereka itu dijodohkan ya. Dijodohkan, makanya waktu dijodohkan juga yang dicari kan bibit bebet bobotnya. Abraham pun cari dari sanak saudaranya. Nah yang menarik adalah
2 tahun pertama pernikahan itu mereka kayak diuji begitu. Itu yang kalau kalian lihat, Maria sudah tunangan sama Yusuf tapi belum tinggal satu rumah. Jadi itu mirip pacaran juga. Jadi sudah dibilang ini tunangannya tapi pulang ke rumah masing-masing, atau bisa jadi pulang ke rumah sahabatnya pada waktu itu. Makanya Yusuf kaget waktu Maria mengandung. Main sama siapa lu? Lalu kemudian Roh Kudus menyatakan dia mengandung dari Roh Kudus. Karena apa? Mereka sudah tunangan tapi belum hidup sebagai suami istri. Jadi sebenarnya ada masa itu. Atau sisi yang lain ada aturan begini. 2 tahun pernikahan pertama tidak direkomendasikan punya anak buat orang Yahudi. Kenapa? Itu masa kenalan. Makanya beberapa keluarga yang misalnya kenalannya cepat, 3 bulan kenal langsung married, tahu-tahu langsung punya anak, itu ada potensi keretakan. Kenapa? Tidak punya masa yang panjang saling mengenal, tahu-tahu ada interupsi anak. Ya, jadi itu semuanya diatur. Jadi kalau ditanya sama saya, Alkitabiah nggak pacaran? Saya pikir perkenalannya Alkitabiah. Disebutnya apa? Pacaran. Karena itu, masa itu kalau kita mau ikuti prinsip Alkitab, ya jaga kekudusan. Itu bukan masalah coba-coba, grepe-grepe gitu ya. Pacaran Kristen seharusnya punya tujuan pernikahan. Dan karena pernikahan itu kudus, pacarannya pun jadi kudus. Nah, ini beberapa prinsip, saya masuk ke seks yang terakhir ya. Sehingga bagi orang Kristen, no premarital sex. Tidak ada seks sebelum menikah. Lalu sesudah menikah juga tidak ada extramarital sex. Bosen dia mulu di rumah gitu ya, cari yang lain. No. Dan dari prinsip firman Tuhan tentang pernikahan, kita sudah mengerti bahwa there is no homosex, lesbian, bisex. Tapi ada yang begitu bang. Ada, tapi itu bukan hal yang semestinya. Kalau begitu siapa yang ciptakan dia begitu? Saya harus katakan Tuhan tidak menciptakan seperti itu. Teologi Kristen tidak mengatakan Tuhan menciptakan itu, tetapi itu akibat dari dosa. Dosa siapa? Mungkin kondisi lingkungan yang berdosa, tapi itu bukan rancangan awal Allah. Mitos tentang seks. Ini seks dalam konteks pernikahan dilakukan harusnya tanpa rasa takut, tanpa sembunyi-sembunyi. Maksudnya tetap di kamar sih, tapi poinnya adalah selingkuh kan takut ya. Makanya hotel-hotel perselingkuhan itu tertutup. Dan tanpa membayar. Nggak usah bayar dong ya. Keluarga sendiri. Nah, hati-hati. Sekarang ini orang hidup dalam mitos-mitos seksual nih. Seks akan menciptakan keintiman. Seks adalah hal yang terpenting segala-galanya. Seks adalah bukti kasih sayang. Dan lain-lain. Saya pikir hati-hati dengan konsep-konsep seperti ini. Nah sayangnya orang Kristen, karena kita merekomendasi pacaran, kadang-kadang hal seperti ini dinikmati dalam pacaran. Saya ketemu dengan, saya nggak usah cerita di mana lah ya, kalian cari-cari lagi. Tapi ini adalah pemuda remaja gereja. Dia ketua remaja, pacaran sama ketua remaja sebelumnya. Ceweknya ketua remaja, cowoknya ketua remaja juga sebelumnya. Cowoknya sudah kuliah tingkat 1, ceweknya kelas 3 SMA. Waktu datang ke saya cerita, dia bilang, Kak Alex boleh ngobrol nggak? Iya, terus kemudian dia cerita lah. Iya kak, saya sama pacar saya udah kejauhan. Sampai mana jauhnya? Ini kalau psikologi kita mesti tanya ya, jauhnya sampai mana? Ya gitu deh kak, gitu apa? Jadi jelasin lah, ternyata dalam penjelasannya saya mengerti mereka sudah melakukan petting. Saling merangsang sampai puas, tapi masih pakai baju lengkap atau kadang telanjang, tapi belum sampai relasi suami istri. Tapi dia bilang, iya kak. Saya bilang, berapa kali kalian lakukan? Beberapa kali kak. Di mana? Di rumah saya kak. Kalau papa mama nggak ada di rumah, pacarnya datang. Terus setelah kalian lakukan itu, apa yang kalian rasakan? Sedih sih kak, kita berdoa minta ampun. Karena gue dokter remaja. Habis minta ampun, kami puasa kak. Oh pakai puasa? Iya puasa beberapa hari. Terus
Jatuh lagi Kak, mati deh gitu ya. Jadi kemudian dia nanya, Kak Alex ada rekomendasi nggak buat saya? Apa yang saya harus lakukan? Ketepatan pacarnya ganteng, cowoknya ini ya. Apa yang saya harus lakukan? Saya bilang ya, kalau memang tidak bisa pacaran kudus, putus. Wah, buat cewek nggak gampang ya. Tapi dia udah merusak saya Kak. Saya ini pertama loh sama dia Kak, saya akan jaga dia. Saya tuh nggak bisa, semangatmu begitu. Iya Kak, saya kok jadi curigation ya, dia kena penyakit curigation. Maksudnya gini, jadi pacarnya itu setiap kali dia kalau SMS ya, lagi di mana? Ini lagi makan, kan pacarnya kuliah, lagi makan sama teman-teman. Siapa aja temannya? Tapi kok kamu sampai gitu amat? Kalimat dia, perhatikan ya. Kalau sama saya aja dia berani gitu Kak, berarti sama yang lain bisa jadi dia juga berani. Jadi saya harus katakan, hubungan seks sebelum menikah nggak menciptakan keintiman, tapi mengidap curigation. Saya bilang sorry ya kalau Kak Alex bilang kamu putus. Tapi Kak, kalau saya putuskan saya udah dirusak begini. Saya bilang terserah kamu, poin saya adalah kalau mau pacaran kudus, pacaran depan orang tua misalnya. Pacaran di mall yang di tempat rame. Saya nggak rekomendasi kalian nonton, karena nonton tuh gelap. Saya sama istri saya waktu pacaran kami nonton itu kira-kira 3 bulan sebelum kami menikah. 3 tahun lebih kami pacaran gak pernah nonton. Kenapa? Saya tahu saya lemah. Saya bilang sama istri saya, sorry. Cewek biasanya gelendotan, ngapa abang? Saya lemah. Saya tahu diri. Walaupun saya hamba Tuhan, saya harus bilang sama dia, sorry deh, saya lemah. Sampai memang agak ekstrim saya memang ya, karena saya juga sadar saya terpengaruh pornografi kelas 5 SD. Jadi banyak hal yang saya pikir nggak kudus pikiran saya. Saya harus jaga diri. Cewek biasa dia gandeng saya bilang lepasin deh. Apa sih cuma gandeng dong, lepasin? Lu mau selamat nggak? Jangan kasih tahu istri saya ya, saya ceritain. Tapi itu realita yang saya pikir saya juga nggak sanggup gitu. Saya harus tahu, kenapa? Ada orang disentuh aja udah terangsang. Kamu mesti tahu batasanmu. Jadi kalau ada yang nanya, abang dulu pacaran pernah ciuman nggak? Saya cium istri saya selama pacaran 3,5 tahun. Saya cium dia 3 kali. Pada waktu ulang tahun, di depan keluarganya, dan cium pipi. Itu cium kan? Emang cium saja? Oke. Terakhir ya. Kita baca ayat ini sama-sama 1, 2 ya. Ini pertama kali ketika terjadi pernikahan, ayat ini yang berbicara. Sekarang juga banyak terjadi yang versi lain ya. Mereka bukan suami istri, mereka keduanya telanjang dan tidak tahu malu. Kenapa ini jadi penting? Karena saya ingin memberikan beberapa prinsip sebelum saya tutup tentang pernikahan ya. Ada kalimat yang mengatakan orang menikah supaya bahagia. Ini mitosnya, saya akan bahagia jika saya menikah. Tapi saya mau kasih tahu sama teman-teman. Kalau sebelum menikah aja kamu nggak bahagia, jangan harap waktu menikah kamu bahagia. Jadi waktu saya mau menikah, saya ketemu satu abang pelayanan, lalu dia kemudian bilang, Lex gimana persiapannya? Udah bang, undangan udah sebar, tinggal 2 minggu ya. Terus kemudian dia bilang, saya kasih nasihat pernikahan buat kau ya, ini di parkiran nih. Iya bang. Ingat ya Lex, menikah bukan untuk bahagia. Ya abang, udah tinggal 2 minggu bang. Dia bilang orang bahagia itu karena ada Yesus dalam hidupnya. Jadi yang belum menikah bisa bahagia nggak? Bisa, asal ada Yesus. Dan kalau dia menikah tidak ada Yesus di dalamnya, itu juga bukan kebahagiaan. Tapi kalau kamu dalam Kristus, pasanganmu dalam Kristus, kalian menikah di dalam Kristus, kalian nikmati kebahagiaan. Karena apa? Karena ada Kristusnya. Jangan dibolak-balik ya. Pasangan hidup bukan untuk membahagiakan kita, bukan untuk melengkapi kita, karena hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Tapi Tuhan bisa pakai dia bagi kita. Tapi pasangan bisa mati nggak? Bisa. Kalau kamu taruh, itu tadi pakai istilah ini ya, kita memberhalakan pasangan kita.
Saya kaget tuh, ada yang baru pacaran tulisnya gitu. Pacar yang baik (2) mengikuti semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu pacar apa Tuhan? Jadi pacar diberhalakan. Pacar bilang gak usah ke gereja, gak gereja. Pacar bilang gak usah ikut PJ, gak usah ikut PJ. Nganterin gua deh, berdua sama gua gitu. Kadang-kadang kita bermain-main dengan hal seperti itu. Jadi saya ingin ingatkan di bagian akhir ini, ingat baik-baik. Kasih itu jadi dasar kamu berpacaran, kamu menikah, kamu berkeluarga, bahkan dalam hidup sehari-hari berelasi, kita mengasihi untuk boleh memberikan yang baik bagi orang lain. Kalau Tuhan izinkan kalian berpacaran dengan yang seiman tentunya. Oh, mungkin saya mesti masuk ini, sorry ya, banyak banget slide saya lewatnya. Baru seiman. Lawan jenis, seiman bertumbuh. Makanya bukan cuma cari yang seiman ya. Dia Kristen kok bang. Saya banyak ketemu kasus. Ada lagi yang barusan kontak gitu ya. Semua kontaknya di IG anak sekarang ya. Bang, bagaimana menghadapi suami saya? Udah nggak? Kalimat pertamanya, bang boleh nggak cerai? Bagaimana pandangan kita tentang perceraian? Ini pengurus kampus. Saya bilang nggak boleh kan dek? Kamu udah tahu itu? Iya bang. Bagaimana rasanya ketika hamil 8 bulan sekian hari, suami sedang jalan nginep di Anyer sama cewek lain. Bagaimana bang? Apa yang saya harus lakukan? Saya bingung juga kan. Oke deh, kau tahu dari mana? Saya tahu persis bang, ada yang melihat. Ini bukan kali pertama bang, dia sudah jalan sama cewek itu. Saya lagi hamil 8 bulan sekian hari. Akhirnya terakhir saya tanya, kau dapat pacarmu di mana? Dia Kristen bang, tapi nggak bertumbuh. Salahmu sendiri. Sorry ya, kalau kita nggak serius dengan pertumbuhan, label Kristen tidak menjamin orang itu mengerti apa arti mengasihi, apa arti mengampuni. Makanya buka mata di sini-sini aja dulu ya, lihat kiri kanan. Tadi siapa yang jomblo? Kita kan cuma angkat begitu, lihat juga. Gitu ya. Dan dalam kekudusan dan di dalam kasih, saya harap prinsip-prinsip ini kalian pegang, kalian hidupi. Kalau mau share, silakan. Kenal kamu siapa, mau tanya, boleh. Dan kerinduan saya adalah kita sama-sama berjuang ya. Jadi generasi yang memuliakan Tuhan. Dan satu waktu kalau kalian mengerti prinsip ini akan berguna bagi kamu menentukan kebijakan hukum di Indonesia. Hukum perkawinan, pernikahan, hukum tentang pornografi. Semuanya saya sangat berharap adik-adikku anak fakultas hukum yang mengerti firman Tuhan. Bukan bicara hak asasi. Banyak hak asasi ternyata melawan Tuhan. Kalau LGBT hak asasi, tapi itu bukan rencana Tuhan. Saya akan katakan itu melawan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Apa yang kami mengerti siang hari ini, tolong kami bukan cuma memahami, tetapi benar-benar di dalam anugerah-Mu kami menghidupi apa yang seharusnya. Tuhan yang sudah menciptakan kami, Tuhan yang juga menciptakan seks untuk dinikmati dalam relasi suami dan istri, Tuhan yang sama yang mempertemukan kami dengan orang yang menjadi pasangan hidup kami. Kepadamu kami berserah dan kami mau taat mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sekali lagi terima kasih buat firman-Mu, setiap pemahaman, pemaparan, dan jika ada hal-hal yang mungkin masih belum bisa kami terima, tolong kami menggumulkannya di dalam Tuhan dan berdoa agar kiranya pergumulan kami mendapatkan jawaban seturut dengan mau Tuhan, bukan maunya kami. Kalau ada hal-hal yang harus kami batasi sejak hari ini dengan pasangan kami, tolong ya Tuhan. Kalau ada hubungan-hubungan yang harus kami akhiri setelah mendengar pembahasan ini, tolong kami Tuhan. Kami mau bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, jadikan kami pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tolong didoakan.
You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known.